Owner, it's got a cow. Bercerita tentang seorang montir yang baru saja dipecat dari bengkel tempat ia bekerja. I don't work in an office. I don't need this bad news. I'm sorry. Montir ini diketahui bernama Brody yang tengah mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Bukan hanya dalam masalah keuangan, tetapi juga masalah pernikahan. Yang mana Brody menduga kuat kalau istrinya ada main bersama seorang pria lain. Make sure Dean calls you. Thanks. Setelah resmi menjadi pengangguran, Brody pun langsung pulang ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, perasaan Brody semakin tak karuan, tatkala mendapati sang istri tengah teleponan bersama pria lain. Hati Brody semakin hancur, ketika melihat tanda merah bekas ciuman di leher istrinya tersebut. Semuanya semakin terungkap, ketika Brody memeriksa ponsel si istri, yang terdapat chattingan mesra, bersama selingkuhannya itu. Brody yang terlanjur emosi, lantas membentak si istri, yang diketahui bernama Tari, untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian, Brody melampiaskan emosinya, dengan menghancurkan mobil si istri, yang kerap dipakai si istri, lokasi bercocok tanam dengan selingkuhannya. Setelah emosinya sudah meredam, Brody lantas mengajak si istri berbincang dari hati ke hati. Brody lantas bertanya kepada Tari, apakah ada yang salah dengan dirinya, sehingga membuatnya harus selingkuh. Tari pun lantas menjawab, sejak keguguran 3 bulan yang lalu, ia merasa sangat terpukul. Sedangkan Brody malah sibuk bekerja, sehingga Tari merasa sangat kesepian, dan terjadilah perselingkuhan tersebut. Mendengar pengakuan si istri, Brody pun langsung meminta maaf. Brody meminta Tari untuk meninggalkan pria tersebut dan memulai kembali hubungan mereka dari awal. Brody pun berjanji kalau ia akan berusaha meluangkan lebih banyak waktu untuk Tari. Mengingat sekarang Brody sudah tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Mendengar hal itu, Tari pun meminta maaf dan berjanji tidak akan selingkuh lagi. 3 bulan berlalu, Brody tampak sudah mulai putus asa, mencari pekerjaan yang halal, dengan gaji yang layak. Setelah berpikir cukup matang, Brody pun memutuskan, kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu sebagai kurir paket narkoboy. Adegan berpindah, pada 1 tahun kemudian, di mana perekonomian Brody berubah sangat drastis sejak menekuni pekerjaan barunya, yaitu sebagai kurir narkoboy. Bahkan, ia sudah bisa membeli rumah baru, saham dan juga mobil mewah, dengan harga yang sangat fantastis. Pernikahan Brody bersama Tari, yang tadinya berada di ujung tanduk, kini malah semakin harmonis. Ditambah sebentar lagi, mereka akan menimang momongan. Maka lengkap sudah kebahagiaan yang selama ini didambakan oleh Brody dan istrinya. Ketika ingin bercocok tanam, Brody malah ditelepon oleh bosnya yang memintanya datang ke markas. Setibanya di markas tersebut, kita akan diperkenalkan dengan bos, sekaligus sahabat baik Brody, yang diketahui bernama Jack. Jack mengatakan, kalau ia berencana, akan mengembangkan bisnis narkoboynya, sampai ke luar negeri, dimulai dari Meksiko. Atas dasar itulah, Brody menjalin kerjasama, dengan seorang bandar besar dari Meksiko, yang diketahui bernama Eliezer. How's Lauren? That's the news by himself. My friend. Tak lama berselang, Eliezer pun datang, bersama 2 orang tangan kanannya, yang bernama Carlos dan Anton. Jack menjelaskan kepada Brody, bahwa mulai sekarang, Carlos dan juga Anton, akan menjadi partner baru Brody, dalam menjalankan setiap transaksi. Mengetahui akan hal itu, Brody pun menolak. Karena ia sudah terbiasa, melakukan transaksi seorang diri, guna meminimalisir resiko. Selain itu, Brody belum kenal betul, dengan Carlos dan Anton, yang mungkin saja, tidak becus dalam bekerja. Mendengar hal itu, Eliezer merasa tersinggung. Ia lantas mengatakan, kalau kedua tangan kanannya tersebut, sudah sangat profesional. Karena Eliezer sendiri, yang mementori mereka secara langsung.
Namun pada akhirnya, Brody setuju menerima misi dari Eleazar, setelah berhasil diyakinkan oleh Jack, yang akan memberinya cuti 3 bulan, apabila bayinya sudah lahir. Namun Brody menegaskan, kalau Carlos dan juga Anton, harus menuruti perintahnya, yang bertugas memegang kendali. Setelah kesepakatan selesai, Brody dan kedua partner barunya tersebut, mulai meluncur ke lokasi transaksi, yaitu menjemput paket narkoboy, bernilai $10 juta, yang berada di dalam danau. Namun setibanya di lokasi tujuan, Carlos sempat membuat onar, dengan memaki Brody, yang ia anggap suka mengatur. Karena Carlos telah melanggar kesepakatan, Brody pun menjadi emosi, dan berniat ingin menghajarnya. Namun Anton berhasil menenangkan Carlos, sehingga baku hantam, berhasil dihindari. Setelah itu, Anton mulai menyelam ke danau, untuk mengambil paket barang haram tersebut. Singkat cerita, paket berhasil diangkat ke daratan, dan mereka mulai beranjak pergi. Namun di tengah perjalanan, Brody mendengar suara siren polisi, yang mengarah ke danau tersebut. Kemudian, Brody menugaskan kedua partnernya, untuk membuang paket barang haram tersebut, kembali ke dalam danau. Dan setelah keadaan aman, baru mereka akan balik lagi ke danau, untuk mengambil paket tersebut. Akan tetapi, keduanya menolak, dan malah curiga kalau Brody, ingin mencuri paket barang haram tersebut. Mereka merasa, mobil polisi masih jauh, dan mereka masih ada waktu untuk kabur. Lagi pula, siren polisi sudah tidak terdengar lagi. Anton malah memukul Brody, dan bergegas kabur, sembari membawa paket barang haram tersebut. Namun di ujung dermaga, keduanya disergap pasukan polisi, yang muncul secara mendadak. Sehingga terjadilah aksi baku tembak, yang lumayan sengit di sana. Brody yang melihat itu, berusaha melarikan diri, dari arah yang berlawanan. Yaitu dengan cara berjalan santai, agar tidak dicurigai polisi. Akan tetapi, polisi malah berteriak memanggil Brody, yaitu untuk meminta bantuan. Brody yang tidak ingin dicurigai, ia pun berpura sebagai warga sipil, yang ingin menolong pasukan polisi, dengan menembak kedua tersangka. Namun ternyata, polisi sudah curiga, kalau Brody adalah salah satu tersangka. Hingga pada akhirnya, Brody pun diringkus. Sedangkan Carlos dan juga Anton, akhirnya tewas di tangan Brody. Singkat cerita, Brody diinterogasi, oleh seorang detektif bernama Roy. Roy meminta Brody mengaku, untuk siapa ia bekerja. Apabila Brody bersedia buka mulut, Roy berjanji, akan membantu meringankan hukuman Brody. I knew before you told me that you got between right and wrong and that you had important name. Who you working for? Mendengar hal itu, Brody lantas menyebut nama Eleazar, bos kartel yang mempekerjakannya, dan pemilik paket barang haram tersebut. Brody sengaja tidak menyebut nama Jack, demi melindungi bos, sekaligus sahabat baiknya itu. You're looking at 4 years, maybe 5. I know what the sentence is gonna be. It's done. Tadinya Brody divonis penjara seumur hidup, atas 3 kesalahan, yaitu, bertransaksi barang haram, kepemilikan senjata ilegal, dan juga pembunuhan ganda. Tapi hukuman Brody diganti, dari vonis penjara seumur hidup, menjadi 7 tahun saja. Sesuai janji detektif Roy, yang membantu, meringankan hukuman Brody. Karena Brody, sudah bekerja sama dengan polisi, dengan menyeret nama bosnya, yaitu Eleazar. Sehingga kelompok kartel terbesar Meksiko tersebut, berhasil diringkus oleh polisi. Singkat cerita, Brody digiring ke dalam penjara. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Brody harus melewati serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu. Leave your underwear on till I tell you to lower them. If you hurt women or kids or something like that, Brody diantar ke selnya, yang berada di lantai 2, ditemani oleh seorang napi senior, yang diketahui bernama Alfie. Setibanya di sel lantai 2, sudah ada sipir Ronnie yang menunggu. Sipir Ronnie yang akan mengawal semua napi di sel lantai atas tersebut, termasuk Brody.
Ronnie lantas menjelaskan kepada Brody, semua aturan yang harus dipatuhi, selama mendekam di penjara tersebut. Apabila Brody membuat pelanggaran, maka ia akan dihukum berat. Brody akan dimasukkan ke dalam sel paling brutal, yaitu sel blok 99. Adegan berpindah di malam harinya, di mana semua napi di sel lantai 2, berbaris di depan sel masing-masing, untuk rutinitas absen malam. Akan tetapi, Brody malah ketiduran, sehingga membuat sipir Ronnie kesal. Ronnie pun menegaskan, jika Brody mengulangi kesalahan yang sama, maka ia tidak akan mentolerirnya lagi. More clever remarks? Berpindah ke istri Brody, yaitu Tari. Tari yang sedang tertidur lelap, rumahnya malah diserang. Kemudian, mereka menembakkan peluru obat bius, dan mengenai perut Tari yang tengah hamil besar, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kita belum diberitahu, siapa pelaku yang mencelakai Tari. Adegan berpindah di keesokan harinya, yang dimana Brody dibawa menghadap prinsipil penjara, yang diketahui bernama Sandra. Sandra mengatakan kepada Brody, bahwa dirinya mendapat telepon dari dokter kandungan istri Brody. Si dokter itu mengatakan, kalau ia ingin bertemu dengan Brody di penjara besok siang. Yaitu untuk membahas lebih lanjut, terkait keadaan kandungan istri Brody, yang mengalami komplikasi. Dr. Pellman's your wife's obstetrician? Where's Lauren? The hospital? Mengetahui akan hal itu, tentu Brody menjadi cemas. Ia bahkan sudah tidak sabar untuk bertemu dokter tersebut, yaitu untuk memastikan apakah keadaan istrinya berserta calon bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, Brody bertemu dengan si dokter yang ternyata adalah seorang pengacara yang diutus oleh Eliezer. Si pengacara ini sengaja menyamar sebagai dokter agar bisa bertemu dengan Brody. Pengacara ini lantas menyebut kalau Eliezer telah dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan. Si pengacara ini mengatakan kalau Eliezer mengalami kerugian $50 juta akibat dari ulah Brody. Eliezer juga sakit hati karena Brody membantai tangan kanan Eliezer, yaitu Anton. Yang mana ternyata, Anton adalah adik ipar Eliezer. Dan sekarang, adik Eliezer harus menjadi janda, karena suami tercintanya telah dihabisi oleh Brody. Kemudian, si pengacara menunjukkan foto istri Brody, yang ternyata telah diculik oleh Eliezer. Eliezer lantas memaksa Brody untuk menghabisi seorang tahanan seumur hidup, yang mendekam di sel blok 99. Semua napi yang mendekam di dalam sel brutal tersebut, adalah para napi yang dihukum karena melanggar peraturan penjara. Eliezer memberi waktu 3 hari untuk Brody menghabisi napi tersebut. Apabila ia gagal, maka Eliezer akan menghabisi calon bayi Brody. Bahkan, Eliezer tidak akan segan-segan menghabisi istri Brody juga. Demi keselamatan sang istri, Brody dengan terpaksa menuruti permintaan Eliezer, yaitu menghabisi musuh Eliezer, seorang tahanan seumur hidup yang mendekam di sel blok 99. Rich for 7 years. The stuff here. Can you give me some sort of guarantee? Tapi untuk bisa dimasukkan ke dalam sel brutal tersebut, Brody harus membuat kesalahan besar di dalam penjara ini. Kemudian, sipir Ronnie mengantar Brody masuk kembali ke dalam selnya. Kesempatan ini lantas dimanfaatkan oleh Brody untuk membrutal sejadi-jadinya agar dimasukkan ke dalam sel blok 99, yaitu dengan menghajar sipir Ronnie sampai cedera parah. Kemudian, para sipir lain datang, dan langsung memborgol Brody, dan membawanya ke dalam selnya, yang berada di lantai 2. Merasa aksinya tak cukup brutal, Brody kembali melanjutkan aksinya, dengan menghajar para sipir ini. Hingga pada akhirnya, upaya Brody membuahkan hasil. Ia pun langsung digiring, menuju ke penjara sel blok 99. Setibanya di penjara tersebut, Brody langsung disambut oleh si ketua sipir, yang diketahui bernama Jordan. Jordan lantas memperingatkan Brody untuk menjaga sikap selama mendekam di penjara tersebut.
Apabila Brody berani berulah, Jordan tidak akan segan-segan menghukum Brody dengan cara paling brutal. Maximum security. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Brody langsung dimasukkan ke dalam sel nomor 59. Yang mana sel tersebut sangatlah tidak layak dihuni oleh manusia. Saking tak kuasanya, mencium bau busuk yang begitu menyengat, Brody sampai harus menutup hidungnya menggunakan baju kaosnya. Berpindah di keesokan paginya, yang dimana Brody diberi waktu 1 jam menghirup udara segar di lapangan penjara. Di sana, Brody berkenalan dengan seorang napi bernama Chris. Kemudian, Brody bertanya kepada Chris, apakah ia kenal dengan tahanan seumur hidup yang diketahui bernama Danny. Chris lantas menjawab, kalau ia tak pernah mendengar ada napi bernama Danny di sini. Brody lantas berencana untuk membrutal di penjara tersebut agar dipertemukan dengan Danny di sel blok 99. Karena Brody hanya punya waktu 2 hari lagi menghabisi musuh Eliezer tersebut demi menyelamatkan nyawa istri beserta calon bayinya. Perhatian Brody tertuju pada geng napi yang sedang berkumpul dan berniat menghampiri mereka. Tapi Chris melarang dan mengatakan, geng napi tersebut adalah geng paling brutal di dalam penjara ini. Namun Brody tidak peduli dan langsung menghampiri mereka dan mulai membuat onar, sehingga baku hantam pun terjadi. Tanpa disangka, Brody mampu menumbangkan mereka semua, hanya dengan seorang diri saja. Saat akan dibawa oleh para sipir, Brody malah kembali membrutal, menghantam para sipir tersebut. Kemudian, Brody dimasukkan ke dalam sel paling brutal, yaitu sel blok 99. Lalu Brody dipasangkan alat sentrum, agar mudah untuk dilumpuhkan, ketika Brody kembali membrutal. Di dalam penjara tersebut, Brody memiliki pergerakan terbatas, akibat pecahan beling yang berserakan di lantai. Berpindah ke istri Brody, yang keadaannya semakin melemah. Bahkan, Eliezer sudah mendatangkan dokter bedah, untuk menggugurkan kandungan Tari, apabila sudah tiba waktunya. Berpindah ke Brody, yang berteriak memanggil nama Chris, yaitu tahanan seumur hidup, yang harus ia habisi secepat mungkin. Napi di samping sel Brody mengatakan, kalau ia tidak pernah melihat dan mendengar napi bernama Danny, yang dikurung di sel 99. Mendengar hal itu, tentu membuat Brody keheranan. Karena pengacara Eliezer yang memberitahunya, bahwa tahanan seumur hidup bernama Danny, ditahan di dalam sel 99. Sehingga Brody harus bersusah payah untuk bisa mendekam di sel tersebut. Kemudian, para sipir datang dan langsung menghukum Brody dengan alat sentruman yang sudah terpasang di badannya. Look at me. Setelah puas disiksa, para sipir tersebut lantas membawa Brody ke dalam sebuah ruangan, yang mana ternyata sudah ada Eliezer yang menunggunya bersama para geng napi. Akhirnya Brody sadar bahwa dirinya telah dijebak oleh Eliezer yang ingin balas dendam kepadanya. Eliezer mengatakan, tahanan seumur hidup bernama Danny hanya napi fiktif belaka, yaitu untuk menjebak Brody untuk masuk ke dalam sel blok 99, yaitu agar Eliezer dapat menyiksa Brody secara langsung, yaitu untuk balas dendam karena Brody telah membuatnya rugi $50 juta. Selain itu, Brody telah menghabisi Anton, yang ternyata adalah adik iparnya. Yang paling membuat Brody sakit hati, adalah karena ia dipenjara, karena Brody menyeret namanya, saat diinterogasi oleh detektif Roy. Beruntung Eliezer masih punya power, menyogok ketua sipir korup, yaitu Jordan. Sehingga dengan begitu, Eliezer bisa hidup nyaman, di dalam penjara tersebut. Selain itu, Jordan juga menyediakan penjara ini sebagai tempat untuk Eliezer bisa dengan leluasa membalaskan dendamnya kepada Brody. Tanpa membuang waktu lagi, Eliezer langsung menyuruh geng napi untuk menyiksa Brody. Kemudian, Eliezer menunjukkan rekaman istri Brody yang dalam keadaan lemah karena dibiarkan kelaparan.
Eleazar mengatakan kepada Brody bahwa sebentar lagi ia akan menugaskan dokter bedah untuk menggugurkan calon bayi Brody. Setelah puas menyiksa Brody, Eleazar lantas menugaskan para sipir memasukkan Brody ke dalam selnya. Eleazar berencana akan lanjut menyiksa Brody di keesokan harinya dan juga di hari-hari berikutnya, sampai Brody tidak kuat lagi dan pada akhirnya tewas secara perlahan-lahan. Di dalam sel tersebut, Brody mengakali alat sentruman tersebut agar tidak mengenai dirinya lagi, yaitu dengan cara mengganjal perutnya dengan menggunakan dalaman sepatu. Wow. Spent a lot of time. In here. Beberapa jam setelah itu, para sipir kembali menjemput Brody untuk digiring ke dalam sel Eleazar. Saat akan dibawa, para sipir menyuruh Brody untuk menutup kembali pintu selnya, namun Brody menolak. Sipir pun marah, dan langsung menyalakan alat sentrumnya untuk menghukum Brody. Akan tetapi, alat sentrum tersebut sudah tidak mengenai tubuh Brody, namun, ia tetap berpura-pura kesakitan. Dan ketika para sipir lengah, inilah yang diperbuat oleh Brody. Setelah berhasil menghabisi mereka, Brody langsung menemui Eleazar. Di sana, Eleazar kembali membrutal. Setelah berhasil menghabisi geng napi, Brody langsung mencekik Eleazar, memaksanya menelpon dokter bedah untuk menggagalkan aborsi istrinya. Akan tetapi, Eleazar menolak. Sehingga dengan senang hati, Brody langsung menyiksa Eleazar. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Eleazar menyerah. Ia lantas menelpon si dokter, dan menyuruhnya untuk membatalkan aborsi istri Brody. Kemudian, Brody menyuruh anak buah Eleazar mengantar istrinya ke rumah sahabatnya, yaitu Jack. Kemudian, Brody menyeret Eleazar masuk ke dalam selnya. Brody juga menyandra seorang sipir ke dalam selnya tersebut, kemudian ia kunci dari dalam. They're hostages. Tak lama kemudian, Jordan dan para anak buahnya datang, dan memaksa Brody melepaskan Eleazar dan sipir tersebut. Namun Brody menolak, sebelum ia mendapat kabar dari Jack, bahwa si istri dan kandungannya dalam keadaan baik-baik saja. Berpindah ke istri Brody, yang diantar oleh si pengecara, dan juga si dokter bedah, ke rumah sahabat Brody, yaitu Jack. Kemudian, Jack menghabisi sang pengecara, berikut dengan dokter bedah tersebut. Setelah itu, Jack menelpon Brody, melapor kalau istrinya sekarang sudah dalam keadaan aman. Kemudian, Brody meminta maaf kepada Tari, karena ia masih belum bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Brody juga meminta Tari untuk mencari laki-laki yang baik, yang bisa menjaga Tari, dan juga calon bayi mereka. Okay. Bye. Setelah itu, Brody mulai menginjak kepala Eleazar, sampai pada akhirnya, bos kartel tersebut almarhum. Kemudian, Jordan menugaskan para sipir untuk menembak mati Brody. Kemudian, film pun selesai.